Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Ulfiana Butu. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua dari dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Politik, yaitu menjelaskan mengenai perspektif sosiologi. Namun sebelum jauh menjelaskan mengenai perspektif sosiologi, alangkah baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perspektif. Nah, perspektif itu merupakan suatu cara pandang atau cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan. Jadi jelas sekali bahwa perspektif ini merupakan cara pandang kita atau cara kita berpikir untuk menafsirkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dan memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Jadi jelas sekali bahwa perspektif ini adalah cara pandang kita atau opini kita, cara berpikir kita untuk menilai atau memandang sesuatu hal yang mungkin kita percayai. Jadi dapat disimpulkan bahwa perspektif ini memiliki arti sebagai suatu pandangan atau cara pandang seseorang yang berguna untuk memaknai ataupun untuk memahami sebuah kejadian dan permasalahan tertentu. Nah, sekarang kita masuk dalam penjelasan mengenai perspektif sosiologi. Nah, menurut slide yang dijelaskan oleh dosen pembimbing itu mengatakan bahwa perspektif sosiologi ini adalah suatu sudut pandang atau perspektif dapat dipahami sebagai sudut pandang, sehingga perspektif sosiologi berarti sudut pandang dalam sosiologi yang kerap digunakan untuk mengamati maupun menganalisa realitas sosiologi. Jadi, perspektif sosiologi ini merupakan kerangka berpikir kita atau cara pandang kita atau cara berpikir kita yang digunakan untuk memahami fenomena sosial. Artinya fenomena sosial ini adalah sesuatu hal yang terjadi pada saat itu. Nah, secara garis besar, perspektif sosiologi mengkaji bagaimana konteks sosial, mengkaji bagaimana kita mampu memengaruhi kehidupan manusia, atau bagaimana sosial mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kegunaan perspektif sosiologi ini adalah menganalisa fenomena sosial yang berlangsung masa kini atau berlangsung saat ini. Nah, secara garis besar, perspektif sosiologi mengkaji bagaimana konteks sosial mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, di sini juga dijelaskan ada 3 perspektif sosiologi utama dalam sosiologi. Yang pertama ada struktur fungsional. Nah, menurut slide yang dijelaskan bahwa perspektif struktural ini atau perspektif struktural fungsional sangat erat kaitannya dengan sebuah struktur yang tercipta dalam masyarakat atau struktur yang terjadi dalam masyarakat atau struktur yang terjadi atau yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, jika dipahami secara mendasar, struktural dan fungsional berarti memiliki struktur dan fungsi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam tatanan struktur masyarakat. Artinya bahwa masyarakat sendiri atau kita sendiri itulah yang memiliki peran dalam struktur fungsional ini. Nah, perspektif fungsional ini melihat masyarakat sebagai makhluk hidup. Mengapa? Karena struktur fungsional ini disebut makhluk hidup karena erat kaitannya dengan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam perspektif sosiologi ini, manusia dikatakan sehat jika menjadi bagian dari kelompok fungsional. Nah, di mana mereka memiliki kebersamaan. Sebaliknya, mereka dikatakan sakit apabila ada bagian kelompok yang tidak lagi menyatu secara kolektif. Misalnya, dalam bagian tubuh kita ada yang sakit, itu jelas tidak lagi menyatu secara kolektif. Nah, seperti halnya dengan masyarakat.
Masyarakat ini kan merupakan kelompok fungsional di mana mereka memiliki kebersamaan. Nah, sebagai makhluk hidup, para sosiolog memandang bahwa masyarakat itu merupakan organ tubuh yang bergantung satu sama lain. Sama halnya dengan masyarakat. Dan juga contohnya kita. Kita ini membutuhkan satu sama lain dan kita tidak bisa hidup tanpa orang lain atau tanpa berkomunikasi langsung dengan orang lain. Nah, yang kedua ada konflik. Nah, dalam perspektif ini masyarakat dilihat sebagai suatu yang selalu berubah. Maksudnya adalah kita atau masyarakat itu sendiri memiliki cara pandang itu berubah-ubah, tidak monoton itu-itu saja, tapi ada kalanya masyarakat atau kita sendiri itu memiliki cara pandang atau cara berpikir secara berubah-ubah. Nah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha memelihara dan meningkatkan posisinya. Perspektif konflik ini beranggapan bahwa kelompok-kelompok tersebut mempunyai tujuan sendiri yang beragam dan tidak pernah terintegrasi. Nah, artinya bahwa tak hanya berubah, perspektif ini juga memandang bahwa tiap bagian dalam masyarakat mampu menciptakan perubahan sosial. Nah, jadi jelas sekali bahwa dalam masyarakat itu sendiri dapat menciptakan perubahan sosial. Misalnya, dalam sekumpulan masyarakat atau suatu kelompok ada cara pandang atau cara berpikir yang berbeda, itu jelas akan menciptakan sebuah perubahan. Nah, perspektif konflik ini melihat bahwa semua fenomena yang ada di masyarakat merupakan hasil dari konflik atau pertentangan kelas atas atau pertentangan kelas bawah. Nah, yang terakhir adalah interaksionisme simbolik. Nah, perspektif interaksionisme simbolik ini menekankan pada telaah mengenai bagaimana orang-orang berintegrasi baik pada tataran kelompok maupun lembaga, masyarakat atau negara. Nah, perspektif ini jelas sekali sering digunakan pada tingkat mikro, yakni interaksi antar individu dalam kelompok masyarakat. Nah, berdasarkan perspektif interaksionisme simbolik, masyarakat dan struktur sosial harus dipahami sebagai sebuah interaksi sosial yang didasarkan pada pemahaman bersama. Nah, jenis perspektif sosiologi ini bersifat subjektif karena melihat individu dalam sistem masyarakat, sementara perspektif fungsional dan konflik sifatnya objektif. Nah, sekian dari penjelasan yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.